Sebenarnya kita ada dua pilot project dengan desa ya. Pertama Desa Tangkit, kemudian Desa Mendalo Darat. Nah itu dua desa ini sudah berhasil sampai ke proses transaksi yang sebenar-benarnya. Artinya sudah pindah secara bukan tes lagi ya, sudah utuh, sudah production, sudah dapat dieksekusi dengan baik oleh desa tersebut. Nah mungkin dari Desa Tangkit ada yang hadir di sini? Oh ya Pak Zaid. Kemudian Mendalo Darat? Ya, dari dua desa ini yang kami kemarin tes untuk penggunaan aplikasi ini. Alhamdulillah baik ya. Nanti Bapak Ibu semua desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi akan diberikan akses. Nah, aksesnya itu sesuai dengan desa masing-masing. Nah, contoh di sini kami coba izin menggunakan Desa Tangkit ya. Nah, di sini ada username, ada password, kemudian ada tahun, kemudian kita pilih pemerintah daerahnya ya, kemudian kita isi kode keamanannya. Oke. Nah ini aplikasi sebenarnya dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri ya, untuk memudahkan desa melakukan transaksi. Nah, di sini ada beberapa menu sebelah kiri ya. Itu mulai dari data SPP, verifikasi SPP, kemudian SPP yang sudah dicairkan. Coba klik data SPP. Data SPP coba. Nah, ini yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dede tadi. Data SPP ini secara otomatis Bapak Ibu akan pindah ke sini ketika Bapak Ibu nginput di aplikasi Syscodes Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi tidak perlu dipindah lagi, dia otomatis pindah ke aplikasi Syscodes Link gitu. Nah, dari aplikasi Syscodes Link ini nanti ada menu yang kedua, itu verifikasi SPP namanya. Ini kebetulan semuanya sudah ditransaksikan. Tapi kalau memang Bapak Ibu saat ini ada yang belum ditransaksikan, ingin kita tes, kita bisa coba ya. Tapi dengan syarat SPP-nya belum ditransaksikan, belum Bapak checklist sudah dicairkan ya kalau di Syscodes. Nah, kalau memang ada apapun desanya, kita coba untuk live kita transaksikan. Oke. Nah, di sini nanti ada menu yang kedua, verifikasi SPP. Ini kebetulan tidak ada SPP yang akan dicairkan. Gitu ya. Ya, Pak ya? Ini pendek, Pak. Kalau ada nanti akan muncul di sini, Pak. Nah, kemudian kalau muncul di sini itu ada tombol verifikasi namanya. Tombol verifikasi. Coba buka di manual CMS. Folder di manual aplikasi Syscodes. Boleh dibilang Syscodes Link ini jembatan Bapak Ibu. Jembatan antara aplikasi Syscodes yang Bapak Ibu gunakan saat ini dengan CMS Bank Jambi ya. Nanti Syscodes Link ini akan membuat atau menimbulkan satu nomor CMS namanya. Nah, nomor CMS inilah yang Bapak Ibu masukkan di aplikasi CMS-nya Bank. Nah, ada. Ini kebetulan memang tidak ada. Mungkin ada desa lain yang SPP-nya
sudah terbit tapi belum dicairkan? Belum ada. Ya. Nah, nanti kita coba lihat di manual aplikasi CMS Syscodes. Sudah? Manual. Ya, di sini. Close yang sebelah kiri, di close. Ini. Nah, ada. Nah, di sini ada sama ya Bapak Ibu. Di sini nanti ada tombol aksi namanya. Tombol aksi ini fungsinya untuk membuat nomor CMS. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu berhasil sudah mengokekan, ya, maka akan tampil nomor CMS seperti yang di sini nih. Nah, di situ. Nah, ya. Nomor CMS itulah yang nantinya akan diinput ke aplikasi CMS Bank Jambi. Coba turun ke bawah. Terus. Nggak nyambung. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Di sini nanti ada di bendahara ini ya, tepatnya di bendahara. Bendahara nanti menunya lebih kurang seperti ini. Mungkin ada bendahara yang sudah berhasil login, itu nanti menunya sedikit ya, karena ini sumbernya hanya dari aplikasi Syscodes, ya. Ada informasi ini berisi rekening koran, informasi saldo. Nah, ini di informasi tepatnya. Kemudian ada Syscodes, ya, menunya ada dua, Syscodes transaksi Syscodes sama transaksi Syscodes online. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi nomor CMS yang ada pada Syscodes link ke CMS Bank Jambi. Nah, ini nanti ketika praktek Bapak Ibu kalau memang ada case-nya, ini akan lebih mudah ya, lebih mudah. Lanjut ke bawah, coba. Backdown. Ya. Nah, ketika Ibu oke, ya, maka aplikasi kami, aplikasi CMS Bank itu akan membaca data yang Bapak Ibu sudah input di aplikasi sebelum-sebelumnya, ya. Nah, datanya akan muncul Bu secara otomatis, ya. Ini transfernya kemana, jumlahnya berapa, kemudian apakah ada potongan. Nah, itu semuanya akan tampil di sini. Ketika bendahara melanjutkan, ya, lanjut misalnya, oke, ini datanya sesuai, lanjut sampai proses terakhir. Maka data tadi akan pindah ke usernya kepala desa, user releaser. Nah, tinggal user kepala desa lah yang nantinya menyetujui atau menolak transaksi ini. Ya, ada beberapa step tadi Bapak Ibu, mulai dari di aplikasi Syscodes yang memang Bapak Ibu gunakan. Datanya nanti akan pindah ke Syscodes link, ya. Di Syscodes link ini Bapak akan mendapatkan tampilan verifikasi SPP. Di menu tersebut Bapak boleh lengkapin dengan ID billing, ya, ID billing kalau memang dia ada potongan. Kemudian setelah verifikasi oke, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor CMS dari aplikasi Syscodes link, ya. Nomor CMS ini kemudian Bapak simpan
Bapak buka aplikasi CMS Bank, bendahara terlebih dahulu ya yang buka bendahara. Bendahara buka aplikasi CMS Bank, kemudian pilih menu transaksi Syscodes, kemudian masukkan nomor CMS yang kita sudah simpan tadi, kemudian datanya semuanya akan tampil, mulai dari jumlah rekening yang akan ditransaksikan, nominal yang ditransaksikan, sama potongan yang akan ditransaksikan. Semuanya akan tampil di situ. Kemudian bendahara atau maker tadi melanjutkan transaksinya sampai habis. Nanti datanya akan pindah ke user Bapak Kepala Desa. Oke. Nah, Kepala Desa nanti akan membuka user CMS ya, sama di aplikasi CMS Bank. Kemudian cukup menyetujui atau menolak ya. Ini fiturnya ada di sini ya. Nih, ini adalah fitur Kepala Desa. Fiturnya hanya menyetujui atau menolak. Oke, lanjut ke bawah. Nah, fungsi token yang Bapak pegang tadi, yang kalkulator kecil itu seperti apa gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, kalkulator kecil itu adalah kode yang di-generate otomatis oleh sistem keamanan dari CMS yang akan memverifikasi bahwa ini adalah orang yang benar melakukan transaksi tersebut. Jadi token ini melekat pada user Kepala Desa, tidak bisa digantikan dengan token yang punya Kepala Desa yang lain ataupun user yang lain ataupun token-token yang di luar, mungkin di luar Bank Jambi, itu tidak bisa. Karena sudah dikunci bahwa ini token ini hanya untuk desa A gitu ya. Token ini untuk desa B. Dan tidak akan sukses transaksi tersebut kalau belum input kode token. Di dalam ya. kotak berasu ada gas. Itu terakhir Kepala Desa akan menginput kode token, kemudian disetujui ya. Kemudian akan muncul transaksi sukses. Kalau transaksi sukses ya, maka uang sudah pindah dari rekening desa ke rekening pihak ketiga ya. Begitu juga dengan pajaknya, uangnya akan dipotong dari rekening desa pindah ke pajaknya. Kembalian untuk desa apa? Kalau untuk desa kembaliannya adalah bukti transaksi. Kemudian kalau untuk MPN itu kode NTPN, itu langsung ada di sini. Ya. Nah, hebatnya lagi bahwa kode NTPN tadi itu sudah otomatis masuk ke sistem Syscodes Bapak input di awal. Ya, Bapak kan input aplikasi Syscodes Polda Jambi, ya. Di situ kan ada sudah cair atau belum gitu ya. Nah, itu langsung otomatis diupdate, Pak. Kalau sudah cair di CMS, Bapak tidak perlu lagi update manual di aplikasi Syscodes. Dia otomatis update sampai dengan NTPN-nya. Jadi ini membantu proses transaksi secara online dan real time 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Kalau memang di sana ada, yang penting ada sinyal internetnya saja ya. Kapanpun, dimanapun, 24 jam, tidak perlu datang ke Bank Jambi ya, tidak perlu datang ke kantor Bank Jambi, itu transaksinya bisa dilakukan ya. Sebagai gambaran Bapak Ibu, bahwa CMS ini yang digunakan di OPD dinas-dinas di Kabupaten Kota Provinsi Jambi itu maupun hari libur ya, kalau itu tanggal 1 mereka bisa eksekusi sendiri, mau pembagian honor atau pembagian apapun yang sifatnya yang transaksional itu tidak terhambat ya, tidak terhambat. Jadi mungkin kemudahan-kemudahan inilah yang harus Bapak Ibu manfaatkan sebagai poin plus dari transaksi non tunai
yang digalakkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh bukti MPN, pembayaran MPN. Ya. Ada yang meliput. Lanjut ke bawah. Kegiatan itu tadi yang meliput ya. LSM. Nah, ini historis transaksinya juga ada. Iwan namanya. Bahwa tanggal sekian Bapak melakukan transaksi ini, itu ada historisnya. Jadi tidak mungkin Memang ada panggil. transaksi tersebut ilegal, ya, tidak mungkin. Bayar. Jadi semuanya ada di sini, Hah? di aplikasi ini. Artinya kalau Bapak Ibu menerapkan 100% CMS dengan sesuai desing ini, maka semuanya akan tercatat dan tidak ada yang istilahnya itu keuangan yang tidak mungkin tidak tercatat di sistem Bapak dan di sistem kami. Artinya semua transaksi yang ada di CMS Bank Jambi itu sumbernya cuma satu, Bapak Ibu, itu di sistem Siskodesnya desa. Sistem Siskodes desa itulah yang akan kami baca dan kami transaksikan. Oke.